Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para satidah, para hujjah, saudara-saudara sekalian, bagaimana biasa menjalankan pengajian kita dengan pembacaan salawat. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana khataaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana khataaya wasi'al karami. Ya akramal khalqi به سواك عند حلول الحادثين العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغفر رسول الله يا مهتدي إذا الكريم تجلى باسمه الداخلين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selanjutnya dibaca surah Al-Fatihah yang adalah jumlah Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan bersama kita, sehat kepada kita, luaskan rezeki kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fatihah niatkan untuk orang-orang kita yang rahmatullah, khusus para pendahulu sejarah mubarak mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka Allah dari jannah. Fatihah niatkan untuk saudara-saudara kita sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Fatihah kita yang keluarga kita, anak istri kita, kita selalu berkata bagaimana dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah keutamaan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membaca bahwa perintah untuk bersolawat itu adalah satu-satunya perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sendiri menjalankannya. Kalau perintah yang lain Allah tidak menjalankan, Allah cuma memerintah saja, kecuali bersolawat. Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, tapi Allah sendiri juga mengerjakan artinya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat semuanya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian padanya Rasulullah SAW bersalim dan ucapkanlah salam. Makanya dalam tahiyat kita selalu assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kita sudah baca juga bahwa
bersalawat kepada Rasulullah SAW satu kali saja, maka balasannya adalah salawat Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali buat kitanya. Kemudian kita diajarkan selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW itu melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak langsung kepada Rasulullah. Ya, jadi harus kepada Rasulullah. Saya bersalawat kepada Rasulullah langsung, selalu lewat Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah, bersalawatlah pada Nabi Muhammad. Kita minta kepada Allah yang memberi salawat. Makanya balasannya dari Allah langsung buat kita. Masallu alaihi salatan, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah SAW, satu salawat sallallahu lahu biha asyara, maka Allah yang akan membalasnya. Karena kita juga bersalawatnya melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bilang sallallahu alaihi wasallam, Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita yang bersalawat cuma melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama di sini mengatakan bahwa kenapa? Karena salawat kita kalau kita langsung nih yang salawat kepada Rasulullah itu nggak level, itu banyak buat dosa kita. Dia langsung kepada Rasulullah SAW nggak level. Satu-satunya yang punya level bersalawat kepada Rasulullah SAW hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selawat kita selalu gitu, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kan kita minta kepada Allah supaya Allah yang bersalawat kepada dia, gantiin kita. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena langsung kita. Ya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis selanjutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awlan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum 'alaihi sholatan. Ya. Rasulullah bersabda, orang yang paling dekat aula bi, maksudnya adalah aqrabu ilayya, ya, orang yang paling dekat kepadaku nanti di hari kiamat adalah aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Dekat dengan Nabi Muhammad pasti paling banyak bersalawat. Kalau salawatnya cuma di sholat doang, sembahyang doang, kan cuma tahiyat doang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salamnya doang, bukan salawatnya. Maka di luar itu baru kita harus benar-benar bersalawat kepada Rasulullah SAW. Terserah pakai salawat yang mana itu boleh. Kalau ulama itu berkreativitas membuat salawat yang sering kita dengar, salawat asyril zalimin bizzahirin. Ada salawat tibbil qulubi wa dawaniha. Itu salawat yang pahalanya kita niatkan untuk menyembuhkan penyakit kita. Allahumma shalli ala sayyidina tibbil qulubi wa dawaniha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Allahumma salawatlah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau itu adalah
tibbil qulub. Tib itu kedokteran yang bisa menawar kesah hati saya. Orang lagi bimbang, orang lagi bingung, orang lagi susah, ya, baca selawat. Tibbil qulubi wa dawa'iha, dan obatnya hati kita baca selawat tersebut. Wa afiyatil jari wa shifaiha, dan afiatnya badan kami, wa shifaiha, dan kesembuhannya dengan selawat tersebut. Rawahu Al-Qudhi wa hadithun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Qudhi. Dia mengatakan hadisnya hadis hasan, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan yang paling afdal salawat kita itu salawat al-Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah, salawat yang kita pakai buat tasyahud gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Kita hafal itu, sebab tadi dibaca itu namanya as-salawat al-Ibrahimiyah, ya, salawat Ibrahimiyah, karena disebut Ibrahimiyah. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aus bin Aus, Aus bin orang. Dan Aus ini juga nama kabilah di Madinah. Dulu kabilah di Madinah itu ditempati oleh sebuah kabilah besar namanya Aus dengan Khazraj. Aus dan Khazraj. Kalau kita Aus apa? Minum. Seorang orang Aus, ya. Salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, Aus bin Aus, dia namanya Aus, bapaknya Aus, Ma'il bin Ma'il. Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara hari-hari yang terbaik bagimu adalah hari Jumat. Kita bilangnya hari Jumat, ya. Kalau Al-Quran bilangnya Jumat, artinya Jumat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, Jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Betul baik. Sini begitu. Kata Rasulullah SAW, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah." Sesungguhnya hari-hari kamu yang terbaik, yang paling afdal itu adalah hari Jumat, ya, hari Jumat. Fa'aktiru alayya minas salati fi, maka perbanyaklah di hari Jumat itu membaca sholawat. Hari biasa kita diperintahkan untuk banyak baca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Khusus hari Jumat diperbaca tambah. Kapan ada kesempatan bacaannya dari pagi daripada, ya. Ya ngomongin yang lain, baru bicara yang lain, udah jadi sholawat. Oh, ya, sholawat apa saja boleh dilakukan. Fa inna sholatakum ma'rudatun 'alayya, maka sesungguhnya sholawat kamu tersebut itu diperlihatkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
setiap kita baca itu langsung diberikan, disuguhkan ya, diberikan kepada Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah bilang, perbanyaklah baca salawat untuk hari Jumat, ya, karena salawat-salawat itu akan disuguhkan kepada saya, akan diberikan kepada saya, akan langsung diberikan kepada saya. Rasulullah SAW. Faqalu, maka para sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'ridu salatuna 'alaika wa qad taramta. Ya Rasulullah, bagaimana salawat kami nanti disuguhkan, diberikan kepada ya Rasulullah, ya kalau engkau sudah wafat. Haramta itu artinya sudah hancur, tulang belulang sudah hancur. Orang meninggal kan hancur tulang belulangnya, ya, setelah sekian tahun itu kan hancur. Itu bahasa Arabnya haramta, engkau hancur tulang belulangnya. Surah Yasin ada apa? Wahiyya Qul yuhi apa? yuhi anani Qul wahiyya alladhi wahiyya Rabbi itu artinya sudah ditulang belulang. Di sini para sahabat ketika Rasulullah mengatakan nanti salawat kamu itu akan diberikan kepada saya, akan disuguhkan kepada saya, ya, mereka berkata, ya Rasulullah, kalau kau sudah wafat bagaimana? Kalau kau sudah berpuluh tahun, beratus tahun wafat, kemudian sudah menjadi tulang belulang, sudah hancur menjadi debu, romi, arwatan, bagaimana? Maka Aus berkata, yang meriwayatkan hadis ini, ya yaqulu balita, kata Aus, ya, mereka semua para sahabat itu mengatakan kepada Rasulullah, balita itu artinya kamu sudah hancur, ya. Bala yabla itu artinya hancur, ya. Balia yabla itu artinya hancur, ya. Kau sudah hancur ya Rasulullah. Maka Rasulullah berjawab, Inna Allah Azza wa Jal, sesungguhnya Allah Azza wa Jal harrama 'alal ardi ajza'al anbiya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal itu mengharamkan kepada tanah untuk memakan tubuh para anbiya, para nabi. Iya. Para nabi tidak hancur badannya. Dengan hadis ini Rasulullah SAW sendiri yang berkata, yang bersabda, ya, jangan takut kalau saya sudah wafat beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, kata Rasulullah SAW, ya, tetap saya bisa terima salawat kalian tersebut, karena Allah Azza wa Jalla, ya, mengharamkan tanah untuk memakan dari para anbiya. Itu sebab dia itu dalam kuburnya utuh. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa khusus para anbiya itu boleh makamnya ada di dalam masjid, ya, karena tidak menjadi najis. Nah, itu tidak najis. Ya, ya. Ajsad al-Anbiya Abu Dawud isnad sahih. Ya, sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnadnya yang sahih. Jadi setiap salawat yang kita beri, yang kita ucapkan itu akan langsung diberikan kepada Rasulullah SAW pada saatnya. Bayangkan kalau seluruh dunia sekarang berselawat,
Orang sholat kan nggak putus-putus, Iya. mengikuti mataharinya. Sekarang sholat sekarang isya di belakang sini, ya. Tempat lain kan ada baru maghrib, ada bersubuh, ada berhenti. Orang sholat berhenti. Tapi Rasulullah hidup dan terus menerima sholat kita tersebut. Ya. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انف رجل. Hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rohima itu artinya jatuh, menyentuh tanah, jatuh menyentuh debu, itu namanya rohima. Ya, rohima yarhomu. Ya, anfun apa artinya anfun? Hidup. Anfun artinya hidup. Ya, anfurajulin artinya hidup seseorang. Ya, hidup seseorang itu jatuh kena tanah, ya, itu kiasan. Kiasan artinya apa? Bukan makna sebenarnya, bukan hidup kita tersungkur dengan tanah, bukan. Itu kiasan bahwa orang itu terhina, hina banget. Jadi orang Arab itu kalau membuat kiasan seseorang itu terhina, dia nggak mengatakan orang itu terhina, tapi itu orang itu nyungsep. Kita juga suka bilang gitu kan? Cium tanah. Misalnya rugi, misalnya apa, itu udah gila banget. Tanah mau dibeli, tahu-tahu nyungsep. Maksudnya apa? Jadi gitu, ya. Itu Rasulullah dengan kulit, ya. Terhina seseorang, sangat terhina seseorang, seakan-akan hidupnya sampai menyentuh tanah, ya. Terus paling hina itu, ya. Zukirtu indahu falam tusalli alaihi. Sangat hina seseorang itu, ya, apabila namaku disebut, nama Rasulullah SAW Muhammad, falam tusalli alaihi, dia tidak mau berselawat kepadanya. Jadi rugi kitanya yang hina kalau mendengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kita tidak berselawat, kita diam aja. Rugi. Ya. Disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diam aja. Itu kata Rasulullah, itu hina sekali orang tersebut. Kiasannya seperti orang yang bersungkur, yang di dunia sampai ke tanah, rohiman dan kuratulin, ya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, ya. Ini sangat terhina seorang laki-laki atau seseorang, berusaha laki-laki itu perempuan ikut sama, ya. Seseorang itu apabila disebut namaku, kemudian dia tidak bersolawat. Wa'an radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah lagi yang radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah mesti salawat sekarang tuh. Udah tahu. Ya, disebut nama Rasulullah, disebut nama Muhammad, harus langsung, ya, otomatis kita langsung bersalawat, ya. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa sallallahu alaihi wasallam. Ya. La taj'alu qabri 'idan. Ya, la
idan. Jangan jadikan kubur makamku idan. Idan itu artinya ya seperti kamu di dalam hari raya. Ya, artinya kalau berziarah kepada makam Rasulullah SAW, ya di sana jangan kita menunjukkan perilaku seakan-akan hari raya. Maksudnya rame, apa namanya, girang, gitu ya. Pokoknya ya, yang seperti pada hari raya. Wassallu alaihi, cukup kamu datang ya ziarah ke kuburku itu, kamu membaca apa? Shalawat kepada Wassalamu alaihi ya Habibullah, salatu wassalamu alaihi ya Rasulullah. Kalau ziarah, adab ziarah kita itu di depan ini maka Rasulullah SAW, ya kata Rasulullah, nah itu ya kita membaca salawat kepada beliau. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, maka sesungguhnya salawat kamu itu sampai kepadaku ya haitsu kuntum, dimanapun kamu berada. Ya, kita baca salawat di sini nih, kita baca nih. Dari Bekasi, jauh banget. Naik pesawat ini bisa 12 jam. Kalau langsung 9 jam, pakai transit 12 jam. Ya, betapa jauhnya. Nah, dari sekarang kita bersolawat Isya di sini, di sana masih jam 8 dikurangi kalau jam 7 kurang 3, 4 jam. Jam 2 jam 3. 4 jam. Ya, ya. Jadi kita diperintahkan untuk terus berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Abu Dawud bi isnad sahih. Wa anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam." Tidaklah seseorang ya yang bersolawat kepadaku, yang mengucapkan salam kepadaku, kecuali Allah akan kembalikan rohku ya hatta arudda alayhi salam, sehingga saya bisa menjawab salam yang tersebut. Ya, artinya setiap salawat yang kita lantunkan, kita ucapkan kepada Rasulullah SAW melalui Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, juga melalui Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu selalu Allah mengembalikan rohku, artinya benar-benar Rasulullah hidup di dalam kubur, karena rohnya dikembalikan. Ya, ke dalam jasad Rasulullah SAW. Makanya tadi hadis yang tadi itu bahwa diharapkan tanah itu merupakan jasadnya, kenapa? Karena memang akan dikembalikan. Ya. Fa inna salatakum tablughuni hatta arudda alaihi salam, sehingga aku bisa menjawab ya salam mereka. Ya. Tadi kalau misalnya semua orang sekarang bersalawat satu waktu aja, sampai subuh aja, mereka terus-terusan. Karena subuhnya terus-terusan. Ya, maka selama itu juga Rasulullah dikembalikan rohnya. Maka berarti Rasulullah sepanjang zaman sampai hari kiamat nanti tetap hidup di dalam kuburnya Rasulullah SAW. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling pelit, bakhil itu arti pelit. Bahasa Indonesia itu bakhil kan ya? Ya. Medit. Ya. Pelit, medit. Paling pelit lah. Ya. Ya. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit kata Rasulullah SAW adalah orang yang bila namaku disebut, ya, falam yusalli alayya, dia tidak bersalawat kepadaku. Jadi orang yang paling pelit itu kata Rasulullah bukan yang tidak kasih duit, bukan. Orang yang paling pelit adalah orang yang kalau disebut nama Rasulullah SAW, saking pelitnya, saking pelitnya diogah keluarin salawat dari mulutnya, diogah, ditaruh rugi. Paling pelit tidak ada dua tadi itu. Hadisnya ada dua, ya. Orang yang disebut nama Rasulullah kemudian dia tidak bersalawat, yang pertama orang yang paling hina, hidungnya Sampai ke tanah. nusuk ke tanah, ya. Yang kedua, ya, bila disebut nama Rasulullah dia tidak bersalawat adalah orang yang paling pelit. Udah hina, pelit lagi. Lengkap dah. Lengkap dah, ya. Itu sabda Rasulullah SAW, ya. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seseorang yang berdoa di dalam salatnya, ya, lam yumanjidillah ta'ala, tidak pakai hamdalah. Jadi berdoa itu langsung minta. Iya. Langsung. Baik. Allah, berilah taubat kepada ya Allah, berilah rezeki ya Allah, berilah kesehatan. Enggak pakai hamdalah, enggak pakai tamjid, itu artinya memuji Allah. Iya. Enggak pakai alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Ya. Iya. Lonong banget. Walam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pakai hamdalah, enggak pakai selawat. Doa langsung aja. Penteng langsung aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, Ajila hada. Ajila itu artinya, ya, orang ini pengen cepet-cepet. Buru-buru. Ya. Takjar. Ya. Orang ini pengen cepet-cepet. Instan. Instan. Summa da'ahu, kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW. Faqala lahu, maka Rasulullah berkata kepada orang tersebut, ya, yang berdoa tanpa hamdalah, tanpa baca sholawat, ya, au li ghairihi, atau kepada orang lain, dipanggil. Rasulullah memanggil orang itu dan memanggil juga orang yang lain, dengerin. Ya. Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmid rabbih subhanahu. Apabila berdoa salah seorang dari kamu, sholat itu artinya berdoa, ya, bukan sholat. Sholat doanya itu udah ada tuh. Subhanallah, ya subhanallah, berasih bihamdi, maksudnya sholat adalah berdoa, ya. Faliyabda bitahmid Rabbi subhanahu wa ta'ala, hendaknya dimulai dengan tahmid, baca hamdalah, ya.
wassala'i alaihi, dan memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma nusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian habis baca hamdalah baca apa? Shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yad'u ba'du bima syaa. Baru setelah itu dia berdoa, mau berdoa silakan. Bima syaa, dengan doa yang ia kehendaki. Jadi adabnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama baca hamdalah, yang kedua baca shalawat, baru yang ketiganya kita minta berdoa. Itu ya. Makanya setiap guru-guru kita berdoa kita minta alhamdulillah. Wassalam, kita puji dulu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah fi hamdulillah fi Allahumma segala puji bagimu, ya. Walau syukur kepadamu, namanya bagi dijadari diberi mengasih sultan yang sesuai dengan keagungan Engkau ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita setinggi-tingginya kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala, gak akan memenuhi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita main beli gitu. Pokoknya sholawat ketiga. Ujian yang menurut engkau yang paling bagus lah ada ucapkan kepada Allah. Karena kita nggak bisa. Harus ngomong apa? Baru setelah itu baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Mau panjangin juga boleh. Baru setelah baca baru berdoa. Ya. Allahumma inni nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka amal 'afiyah wa nas'aluka jawab al-'afiyah wa nas'aluka asyukra 'alal 'afiyah, seterusnya. Baru kita minta. Gitu. Jadi yang biasa kita pakai itu, yang biasa kita baca itu, ya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ya. Karena ada orang yang berdoa pada waktu itu, Rasulullah dengerin, nggak pakai baca hamdalah, nggak pakai baca sholawat, langsung aja langsung aja. Pakai Rasulullah nasihat. Kalau kamu mau baca doa, maka baca hamdalah terlebih dahulu. Kemudian berselawatlah kepada Rasulullah SAW. Ya. Lalu setelah itu baru kita panjatkan doa kita. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa 'an Abi Muhammad Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala kharaja 'alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qulna ya Rasulullah qad 'alimna kaifa nusallimu 'alaika fa kaifa nusalli 'alaika. Ya. Dari Ubay bin Ka'ab, dari Abi Muhammad Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, maka kami berkata, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu 'alaik. Kita mengetahui caranya bertaslim, mengucapkan salam kepada beliau Rasulullah. Assalamu alayka, assalamu alaikum. Ya. Ya Rasulullah, kita sudah bisa tahu cara bersalam, mengucapkan salam. Fa kaifa nusalli 'alaik? Bagaimana caranya kita bersalawat sekarang kepada ya Rasulullah? Oh, kata Rasulullah menjawab, qulu, katakan Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ya Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama shallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau ya Allah bersalawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau Maha terpuji dan Maha agung. Allah barik ala Muhammad, ya Allah berikan keberkahan kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan berikan keberkahan kepada keluarga Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau beri keberkahan kepada Nabi
Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim, innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau Maha terpuji dan Maha agung. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis sahih berkata oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, inilah beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap kita mendengar nama beliau, jangan diam baik, harus selalu ucapkan salawat dan salam kepada beliau. Ya. Ada pertanyaan kan? Masih 12 menit. Kita lanjutkan tinggal tiga hadis lagi. Wa an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, ya. Kami sedang duduk di majlisnya Sa'd bin Ubadah. Ya, jadi para sahabat-sahabat yang banyak ilmunya, yang banyak dekat dengan Rasulullah SAW, ya, beliau membuat pengajian-pengajian, ya, yang jauh-jauh, yang baru datang, yang baru kenal, itu diajarkan oleh para sahabat-sahabat. Di antaranya ada majlis taklim Sa'd bin Ubadah. فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله. Maka berkata kepada Rasulullah SAW Bashir bin Sa'd, di majlis taklim tersebut ada orang Bashir. Ya, Bashir ini berkata kepada Rasulullah SAW, Amarna Allah Ta'ala an nusalli alaika ya Rasulullah, fa kaifa nusalli alaika? Allah memerintahkan kami, wahai Rasulullah, ya, untuk bersalawat kepadamu. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu bersalawat. Tapi tidak tahu gimana caranya salawatnya. Nah, maka mereka para sahabat bertanya langsung kepada Rasulullah, gimana ya Rasulullah bersalawat kepada engkau? Ya. Maka Rasulullah SAW fasakata Rasulullah SAW, maka Rasulullah diam terlebih dahulu hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Artinya Rasulullah dia paling tak jawab dulu. Karena Rasulullah, ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya supaya jangan salah. Beliau diam, nggak langsung menjawab. Para sahabat, terutama yang tadi nanya itu, iya, pada ketakutan. Pada ketakutan. Kok dijawab, ditanya, Rasulullah bagaimana cara sholat? Kok diam nggak? Mereka seakan-akan nyesel. Nyesel artinya, loh, cuma tadi nggak nanya. Cuma tadi saya tidak bertanya. Hatta tamannaina, sehingga kami berangan-angan annahu lam yas'alhu, bahwa Bashir itu jangan bertanya kepada Rasulullah, karena saking lamanya Rasulullah diam, nggak langsung jawab. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah bersabda, qulu, ya, katakan, kalau kau bersalawat kepadaku, apa? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama qad alimtum. Kata Rasulullah
Ibrahimiyah, yang ada kama shallaita ala Ibrahimiyah, yang ada kama barakta ala sayyidina Ibrahimiyah, ya. Dan itu ya apa namanya, jadi yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW selama itu adalah Itu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Enggak kepanjangan kayak Dek, enggak kepanjang. kepanjangan. Ya maksudnya kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pendek-pendek aja kayak Boleh, silakan aja. Tapi yang paling afdol Banyak. diajarkan Tadi oleh itu. Rasulullah yang selama ini. Iya. Selama ini dia. Kita pakai lagi hadiah. Iya. Ya. Bacanya itu. Itu yang afdol. Kalau kepanjangan kan enggaknya lu lagi sholat. Itulah. Wassalamu kama qad alimtum. Ya, kemudian kalau salam seperti yang sudah ketahui. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rawahu Muslim. Wa 'an Abi Hurairah bin Sa'id radhiyallahu anhu qala, qalu ya Rasulullah, kaifa nusalli 'alaika? Qala qulu Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Jadi ada hadis yang lain ya, yang mengajarkan Rasulullah sendiri yang mengajarkan kalau bersolat kepadaku Rasulullah ya, katakan Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala azwajihi wa dhurriyyatihi ya. Salawatlah ya Allah kepada Nabi Muhammad dan bersalawatlah kepada istri-istri Nabi Muhammad, azwajihi wa dhurriyyatihi, dan zurriyatnya, keturunannya Rasulullah SAW. Kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Terbaik ala azwajihi wa dhurriyyatihi ya, kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Jadi itulah beberapa hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bagaimana ya, perintah untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sendiri mengajarkan bagaimana caranya kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan artinya ya, perselisihan pendapat yang mengenai Sayyidina. Ya. Itu Sayyidina boleh apa enggak? Karena di sini hadisnya ada Sayyidinanya. Ya. Gitu kan? Ya. Itu perbedaan pendapat para ulama. Nanti kalau perbedaan ulama terserah kita mau ikut yang mana, gitu. Ya, kita ikut yang tidak pakai Sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sama dengan hadisnya itu. Ya, orang yang para ulama yang juga mengucapkan Sayyidina Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya, itu mereka alasannya adalah ta'adduban. Ta'adduban itu artinya beradab kepada Rasulullah SAW. Ya, kita ngomong kepada orang yang lebih tinggi, orang yang harus pakai adab. Atau harus ada yang terhormatnya, ya, langsung namanya kabur. Ya. Jawab lagi, kita pikir nanti kan jadi begitu. Allah Ta'ala Muhammad atau Sayyidina. Ya. Jadi jawab lagi, iyalah Nabi masa ngajarinnya ngomong apa Sayyidina ya? Ya enggak lah. Konteksnya. Iya. Kalau arti dari Sayyidina apa sih? Junjungan kami. Iya, Sayyid itu artinya yang terhormat. Ya.
Jadi nggak akan selesai itu. Apa namanya? Ya pakai yang seperti ini jangan diperbesar. Silakan mau pakai spasi dan pilihannya apa namanya? Alasannya dapat sih tidak makan karena tak ada tujuan itu artinya untuk beradab kepada orang yang lebih saat ngomong Muhammad aja Alhamdulillah atau salawat kepada Muhammad kan juga ini kan kepada junjungan kami dari Rasulullah SAW itu apa namanya ya, alasannya kenapa beliau mengajarkan Rasul Muhammad aja ya ialah pesan dia ada dari kamu Rasulullah pada junjungan itu jadi nggak beradab begitu iya kalau menurut saya Ustaz ya awas selalu bagus ada orang udah beri marah dia ada kan begitu demikian beberapa wujud dari Rasulullah SAW terhadap keutamaan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah itu yang menyebab saya syara'an Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Rij'al Muslimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Rij'al Muslimin Rabbana atina hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم نسألك من خير ما سألك بما عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نشهد سعادة بما عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته